Di antara balasan-balasan yang Allah timpakan, yang Allah berikan langsung di dunia, dan perbuatan buruk kita yang akan langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia adalah terdapat di dalam surat Thaha ayat 114. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Kaum muslimin wal muslimat dimanapun Anda berada, alhamdulillah di kesempatan yang berbahagia ini, alhamdulillah Allah masih perkenankan kita untuk mampu beribadah, mampu menjalankan ketaatan, dan mudah-mudahan juga mampu untuk menjauhi segala larangannya. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita semua akan mendapatkan syafaatnya di hari kiamat kelak. Kaum muslimin wal muslimat dimanapun Anda berada, Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan setiap amalan yang dilakukan oleh seorang hamba pasti akan mendapatkan balasannya. Amal baik akan dapatkan balasan, amal buruk juga akan mendapatkan balasan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa yang melakukan satu perbuatan baik, melakukan amal baik walaupun sebesar biji zarah, maka akan melihatnya di akhirat kelak. Dan barang siapa yang melakukan perbuatan buruk walaupun sebesar biji zarah, akan mendapatkan balasannya di akhirat kelak. Kaum muslimin wal muslimat yang dimanapun Anda berada, Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan setiap balasan, namun Allah Subhanahu wa ta'ala juga membalasnya bisa langsung di dunia atau nanti akan ditahan dan dibalas oleh Allah di akhirat kelak. Di antara balasan-balasan yang Allah timpakan, yang Allah berikan langsung di dunia, dan perbuatan buruk kita yang akan langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia adalah terdapat di dalam surat Thaha ayat 114. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa man a'rada an dzikri fa innalahu ma'isyatan dongka wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma." Dan barang siapa yang berpaling dari mengingatku, kata Allah Subhanahu wa taala, fa innalahu ma'isyatan dongka, maka baginya lah kehidupan yang sempit, wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kami akan bangkitkan di hari kiamat dalam kondisi buta. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan balasan kontan di dunia terkait apa yang dilakukan oleh seorang hamba, yakni ketika dia melalaikan Allah Subhanahu wa ta'ala, melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala, berpaling dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, langsung kontan akan dibalas oleh Allah. Allah buat hidupnya sempit. Wa man aradu an dzikri, Imam Ibnu Katsir menafsirkan penggalan ayat ini dengan tafsiran ay khalafa amri wa ma anzaltuhu ala rasulih. Barang siapa yang berpaling dari mengingatku, kata Ibnu Katsir, maksud dari ayat ini adalah khalafa amri, menyelisihi perintah Allah Subhanahu wa taala, wa ma anzaltuhu ala rasulih, dan apa yang telah diturunkan kepada rasulnya. Sedangkan Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam tafsirnya Jalalain, beliau juga menyebutkan maksud dari berpaling dari mengingat Allah adalah berpaling dari Al-Quran, falam yu'min bihi. Dia berpaling dari Al-Quran dan tidak mengimani Al-Quran. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ketika seorang telah melupakan Allah, berpaling dari mengingat Allah, maka saat itu Allah balas dengan penggalan ayat selanjutnya. Fa innalahu ma'isyatan dongka, maka baginya lah kehidupan yang sempit. Maka baginya lah kehidupan yang sempit, artinya adalah dongkun fid dunya fala tuma'nina lahu wala insirah li sadrihi. Hidupnya sempit di dunia, fala tuma'nina lahu, tak ada ketenangan baginya, wala insirah li sadrihi, dan tidak pernah lapang dadanya. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hukuman ini kepada mereka yang tak mau mengingat Allah, mereka yang senantiasa mengabaikan Allah, mereka yang tak menggubris perintah Allah, mereka menerjang larangan Allah.
mereka tak menjadikan Nabi sebagai acuan hidupnya, tidak menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya, yang mana Al-Quran sendiri adalah petunjuk bagi orang yang bertakwa. Zalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Itulah kitab Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sungguh orang yang melalaikan Allah, yang berpaling dari Allah, mereka akan mendapatkan kehidupan yang sempit. Yang mana dilanjutkan oleh Imam Ibnu Katsir bahwa bal sadruhu dayyikun harajun lidolalah wa intana'a madzahiruhu labisa masya'a wa akala masya'a wa sakana haitsu sya'a. Akan tetapi hatinya Allah berikan sempit, kemudian sesak dengan kesesatannya. Dan jikalau seandainya dia diberikan kenikmatan secara zahir lahiriah, bisa mengenakan pakaian yang dia kehendaki, yang dia mau, dengan pakaian yang mewah dan mahal, branded. Kemudian makanan yang enak, nikmat, lezat, mahal. Kemudian bisa bertempat tinggal di tempat tinggal yang mewah, megah, yang secara lahiriah dia kelihatan sebagai orang yang bahagia, namun Allah hukum dirinya sempit hidupnya. Memiliki semua kenikmatan, namun hatinya Allah buat sesak karena dia telah melalaikan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Allah berikan solusi. Kalau kita ingin senantiasa hati hidup, memiliki hati yang penuh dengan keimanan, yang senantiasa ingat kepada Allah, bahwa Allah memberikan solusi di surat Thaha ayat 14. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Sungguh aku adalah Allah, kata Allah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali aku, maka dirikanlah sholat untuk mengingatku. Beribadahlah dan dirikan sholat untuk mengingatku. Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa diingat, maka akan menjadikan hati hidup. Sebagaimana Nabi bersabda, masalul ladzina yazkuru rabbahu wal ladzina la yazkuru rabbahu masalul hayyi wal mayyit. Perumpamaan, permisalan orang yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala dan yang tak pernah mengingat Allah bagaikan orang hidup dan orang mati. Orang yang senantiasa mengingat Allah, hidup jasadnya, hidup ruhnya. Akan tetapi orang yang tidak mau mengingat Allah, nggak mau berzikir kepada Allah, berpaling dari peringatan Allah, dari perintah Allah, maka jasadnya hidup, ruhnya mati. Mudah-mudahan kita senantiasa dibimbing dan selalu mengingat Allah, selalu mampu untuk istiqomah dalam menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, mengikuti sunnah nabinya, menjalankan setiap apapun hukum yang terdapat dalam Al-Quran. Mudah-mudahan Allah bimbing kita dengan hidayah. Wa barakallahu fikum. Akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.